itu banyak orang yang mencari pujian. Kalau Santo Yusuf itu tidak, ya. bekerja dalam Coba keheningan. bekerja dalam keheningan. Iya. Tugasnya pekerjaan-pekerjaan hariannya dengan penuh tekun dan Iya. setia untuk sebagai wujud pertanggungjawabannya atas kesanggupan itu. Halo Sobat Katedral, selamat datang di podcast Katedral Faith Space. Hari ini bersama saya Casey Jerdam dan juga Suster Fidelis. Halo Sobat Katedral, selamat berjumpa kembali. Oke, Suster pasti sudah beberapa kali nih masuk podcast Katedral Faith Space ya Suster ya. Iya, Berjumpa kembali iya. lagi dengan Sobat-Sobat Katedral. Iya, iya. Nah, Suster gimana kabarnya akhir-akhir ini? Oke, luar biasa hari ini bisa berjumpa kembali dengan Sobat Katedral. Iya, Suster. Nah, Suster, kita nih lagi ngomongin tentang orang kudus nih, Suster. Iya. Hari ini tuh siapa sih, Suster, orang kudus yang akan dibahas bersama Suster Fidelis hari ini? Oh, hari ini kita akan membahas tentang Santo Yusuf. Oke, Santo Yusuf, Suster ya. Iya. Mungkin kalau sobat-sobat katedral, yang sobat katedral tahu itu, Santo Yusuf itu adalah suami dari Bunda Maria ya, Suster ya. Iya, betul. Tetapi di podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Santo Yusuf ini ya, Suster. Membahas Iya, lebih dalam betul. lagi tentang panggilan hidupnya, nilai iman, serta apa saja nih yang dapat kita ambil dari Santo Yusuf ini. Iya. Oke, kita mulai aja ya, Suster ya. Dari Oke. Santo Yusuf ini siapa sih, Suster? Sekalian aja deh sama perjalanan panggilannya nih, Suster. Oke, Iya. baik ya sih. Santo Yusuf itu merupakan suami dari Bunda Maria dan ayah dari Yesus. Beliau itu orang yang baik dan sederhana dan juga taat. Memang di dalam kitab suci dia tidak berbicara, tetapi ada kisahnya di Injil Matius bab 1 sampai bab 2 dan juga di Injil Lukas. Beliau adalah keturunan Daud dan bekerja sebagai tukang kayu. Nah, kemudian perjalanan dan juga penyadaran atas panggilan Tuhan itu memang dia alami dalam keheningan. Banyak terjadi di dalam mimpi. Wah, Hebat gimana sekali tuh, kan ya. Suster? Kalau kita mimpi mungkin yang lain ya. Iya. Tetapi dalam keheningan itu Yusuf bisa menafsirkan ya bahwa mimpi itu adalah suara dari Allah sendiri atau panggilan dari Tuhan sendiri. Pada panggilan awal Yusuf merasa terpanggil untuk menjadi suami dari Maria. Nah, awalnya kan dia sudah bertunangan ini dengan Maria. Tetapi ketika mengetahui bahwa Maria mengandung, padahal mereka itu kan belum hidup bersama ya. Lalu pasti Yusuf itu mengalami pergulatan batin. Ya, shock gitu. Shock ya, kok gitu. bisa ya gitu ya. Nah, kemudian dia kan orang yang tulus hati, jadi juga tidak ingin mempermalukan Maria. Maka dia ingin secara diam-diam menceraikan Maria sebagai tunangannya itu. Menceraikan. Iya, karena tidak ingin mempermalukan Maria. Tetapi di dalam tidurnya tiba-tiba didatangi oleh malaikat Allah. Nah, malaikat itu mengatakan bahwa ya Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Maka malaikat Allah mengendaki agar Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian juga diminta memberi nama Yesus. Jadi anaknya nanti diberi nama Yesus. Itu awal dari panggilan yang dia terima dari Allah sendiri melalui mimpinya. Ya, mimpi ya, gitu mimpi ya. Di situ. Nah, kemudian Yusuf menyadari bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan. Maka dia tanpa membantah, tanpa bertanya begitu, lalu mentaati apa yang disampaikan oleh malaikat itu, mengambil Maria sebagai istrinya, kemudian juga menjadi ayah dari
Yesus. Yesus. Nah, dengan menjadi pelindung dari Maria dan Yesus ini, dapat dikatakan bahwa dengan demikian Yusuf menjadi rekan kerja Tuhan dalam rencana keselamatan. Nah, kemudian panggilan selanjutnya, Yusuf terpanggil untuk menjadi pelindung dan juga penopang dari Maria dan Yesus. Nah, ketika Maria mengandung, kemudian diminta oleh Kaisar Agustus waktu itu semua penduduk kan harus mendaftarkan Ya, diri, kayak mengikuti RT. sensus begitu ya. Ya. Nah, kemudian Yusuf sebagai keturunan Daud lalu taat mengikuti juga untuk mendaftarkan Maria ya kayak untuk kalau, ikut sensus begitu. Kalau di Indo kayak RT gitu ya. Iya. Lalu ke kota asalnya Iya. ya, ke itu. Kemudian dalam perjalanan tentu itu juga tidak mudah ya, perjalanan yang cukup jauh. Kemudian dia juga Maria sudah mengandung di usia kandungannya sudah tua begitu ya. Kemudian tibalah saat untuk melahirkan. Kemudian Yusuf mencari penginapan ini untuk mereka, termasuk untuk Maria. Tetapi begitu banyak mengalami penolakan-penolakan, itu karena sudah penuh. Sudah penuh Ya, semua iya tempatnya. sudah penuh semua, gitu. iya. Sehingga dengan terpaksa ketika Maria sudah saatnya melahirkan, maka melahirkan Yesus di kandang. Kemudian Yesus diletakkan di dalam palungan. Palungan itu tempat untuk meletakkan makanan dari domba-domba yang ada di situ ya gitu. Jadi sungguh dalam kesederhanaan itu bagaimana Santo Yusuf sungguh setia kepada Maria. Kemudian juga dia taat akan peraturan-peraturan yang ada di situ ya. Lalu bagaimana situasi saat itu ya ketika orang Majus juga mendengar berita itu dan dia juga datang ya mengunjungi Yesus di palungan itu masih di Bethlehem itu ya. Kemudian terdengarlah oleh Herodes. Nah, tahu apa yang akan terjadi? Apa tuh? Herodes itu memberikan perintah untuk membunuh anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Nah, di situ malaikat Allah kembali mendatangi Yusuf. Lalu meminta Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Nah, jadi bagaimana Yusuf terpanggil untuk melindungi Maria dan juga melindungi Yesus, begitu ya. Sehingga dia segera saat itu juga malam itu juga dia berangkat ke Mesir untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Yusuf itu orang yang taat sekaligus cepat tanggap untuk melakukan perintah-perintahnya itu dari malaikat itu. Nah, kemudian juga setelah sampai di Mesir ya hidup di sana, kemudian setelah Herodes itu wafat, kemudian malaikat Tuhan mendatangi lagi dalam mimpinya bahwa dalam mimpinya Yusuf diminta untuk kembali ke daerah asalnya. Tetapi juga ada ketakutan nih, ada Archelaus yang menggantikan Herodes. Jadi takut juga nanti kalau dibunuh maka dia kembalinya ke Nazaret. Nah, ini juga menggenapi nubuat tentang Mesias yang akan disebut orang Nazaret itu. Jadi panggilan dari Yusuf tadi bagaimana menyelamatkan tetapi juga menopang. Menopang keluarga itu bagaimana? Yaitu dengan bekerja keras, dengan bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Ya, Yusuf sebagai tukang kayu tentu saja juga melakukan pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menyediakan sandang, pangan dan papan bagi Maria dan Yesus begitu. Bagi keluarganya begitu. Ya, dia juga mengajarkan keterampilan tentu saja. Jadi menjadi ayah yang baik lah untuk keluarga itu. Jadi menjadi
contoh bagaimana menghayati imannya, menghayati ketaatannya pada kehendak Tuhan, kemudian juga mewujudkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan juga menjadi ayah yang baik. Wah, Suster, sungguh Mm-mm. ternyata perjalanan panggilannya Santo Yusuf ini sangat panjang ya, Suster. Iya, iya. Mulai dari Mm-mm. kesederhanaannya tadi, Mm-mm. gimana datang dari mimpi loh, Suster. Kalau Iya. kita mimpi itu kita anggap bunga tidur gitu. Tapi kalau Santo Iya. Yusuf ini lain ya. Mm-mm, mm-mm, Memang mm-mm, Tuhan mm-mm. itu begitu ya, nih, Suster. Nah, Iya. tadi kita sudah Mm-mm, bahas tentang mm-mm, perjalanan panggilan dari Santo Yusuf nih, Suster. mm-mm. Dari perjalanan panggilannya, adakah nilai iman nih yang dapat kita ambil dari Mm-mm, mm-mm. perjalanan panggilan Santo Yusuf ini? Oke, tentu sebagai orang kudus kita bisa mencari nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari orang kudus itu ya. Hmm. Santo Yusuf kan dari keluarga kudus nih Iya. ya, dipilih oleh Tuhan menjadi ayah dari Yesus itu sendiri. Nah, nilai iman yang dapat kita pelajari yang pertama yaitu ketaatan. Taat dan tangkas ya. Dalam menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan menjadi ayah dari Yesus tadi, dia tidak berdebat dengan malaikat itu dan dia juga tidak menunda ya. Lalu dia juga akhirnya tidak meragukan lagi. Dia ketaatan yang sungguh aktif, cepat, kemudian juga penuh keberanian. Bayangkan dari hal yang tidak jelas, tetapi dia mau menanggapi itu, panggilan itu. Jadi ketaatan yang luar biasa. Nah, itu kan muncul dari iman yang dalam Iya, tentu saja betul. ya. Kemudian yang kedua, melayani dalam kesunyian. Dalam kitab suci kita tidak menemukan Yusuf itu bicara apa sih Iya, dalam kitab iya. suci? Tidak ada. Jadi dalam keheningan, dalam kesunyiannya, beliau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan tanggung jawabnya itu. Ya, dipanggil sebagai suami dari Maria dan juga ibu dari Yesus. Yusuf melakukan tanggung jawabnya itu dengan tanpa banyak bicara, Iya. tetapi dengan tindakan nyata yang penuh dengan tanggung jawab. Itu yang luar biasa juga. Jadi kalau sekarang itu banyak orang yang mencari pujian, kalau Iya. Santo Yusuf itu tidak ya. Bekerja dalam Coba bekerja keheningan. dalam keheningan. Dan kalau orang bilang ya mungkin di balik layar begitu ya. Iya, iya, di balik layar Padahal gitu itu kalau sekarang. suatu karya yang besar, karya keselamatan. Bayangkan dipanggil menjadi ayah dari Yesus yang sebagai Allah sang juru selamat, tetapi beliau tetap rendah hati. Beliau tidak lalu cerita kemana-mana cari popularitas, enggak, tetapi melakukan segala tugasnya, pekerjaan-pekerjaan hariannya dengan penuh tekun dan setia untuk sebagai wujud pertanggungjawabannya atas kesanggupan itu. Bagaimana menopang keluarga itu, lalu menjadi teladan di dalam keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat tentu saja gitu ya. Kemudian tadi di awal saya juga sudah menceritakan bahwa Yusuf tadi melindungi ya. Jadi kita juga belajar bahwa oh ya, Yusuf itu juga sebagai pelindung. Maka bagaimana kita juga tertantang untuk menjadi pelindung orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, kalau sebagai ayah tentu saja menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya gitu ya. Nah, di situ dilakukan juga oleh Santo Yusuf ya. Jadi menjadi pelindung di dalam bahaya, kemudian menjadi penopang tadi bagaimana dia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, entah sandang, pangan, papan, itu kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan yang lain tentu saja. Nah, di situ kita belajar bagaimana sebagai seorang ayah untuk bisa menjadi pelindung dan juga penopang keluarga gitu. Kemudian iman yang lain yaitu percaya kepada Tuhan. Perjalanan Santo Yusuf tentu tidak jelas ya. Tiba-tiba diminta untuk menjadi suami Bunda Maria ya. Kemudian
apa sih ya? Nah, dari mana sih dia mengandung? Iya, kaget Kemudian gitu. tiba-tiba juga setelah itu mengikuti sensus, tiba-tiba juga diminta lagi untuk mengungsi ke Mesir, Mm-mm. kemudian juga diminta kembali lagi. Di situ kan suatu perjalanan hidup yang tidak pasti. Iya, 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 tetapi Santo Yusuf sungguh percaya bahwa percaya ini adalah kehendak kehendak Tuhan, Tuhan. begitu. Jadi Santo Yusuf begitu percaya akan Tuhan sehingga apa yang disampaikan oleh malaikat sungguh dia lakukan, gitu. Nah, kemudian eh, yang kita pelajari lagi dari Santo Yusuf yaitu setia dalam hal-hal yang kecil. Nah, Santo Yusuf sebagai seorang tukang kayu dan juga sebagai seorang ayah melakukan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari itu dengan penuh tanggung jawab. Memang tugas yang besar bagaimana mendidik Yesus tadi ya. Mm-mm. Tetapi tanpa mengabaikan tugas-tugas kecilnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Iya, dia lakukan dengan tekun dan setia. Nah, eh, ketekunan atau kesetiaan dalam hal kecil ini akan menjadi landasan bagi karya keselamatan Allah. Nah, saya kira ini juga menjadi panggilan bagi kita semua ya. Iya, Kalau orang Suster. dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka dia akan juga bisa dipercaya Dalam dalam perkara perkara yang yang besar besar. gitu. Wah, Ya, sungguh luar biasa sekali ya, Suster. ya, Ternyata ada banyak sekali ya nilai iman yang dapat kita iya, ya ya, ya. didapatkan dari perjalanan Mm-mm. panggilannya Santo Yusuf ini, dari Mm-mm. taat, terus menjadi pelindung, bekerja Mm-mm. dalam kesunyian, percaya kepada Tuhan, dan Mm-mm. juga Mm-mm. setia dalam hal-hal yang kecil. Iya, iya, Seperti yang Suster katakan tadi, iya, iya. barang siapa yang setia pada hal-hal kecil, perkara Mm-mm. kecil, dia akan Mm-mm. pasti bisa Dipercaya pada dipercaya perkara pada perkara yang besar. besar. Iya, Nah, iya. Suster, kalau Mm-mm. itu tadi kan dari nilai iman yang didapatkan dari perjalanan Santo Santo Yusuf Yusuf, nih. ya. Nah, Mm-mm. sekarang nih, ada nggak sih, Suster, bagaimana cara menghidupi nilai iman dari Santo Yusuf yang sudah kita bahas tadi di zaman sekarang, di era modern sekarang nih, Suster? Oke, baik. Bagaimana kita menghidupi nilai iman Santo Yusuf di zaman sekarang ini? Yang pertama di dalam keluarga, menjadi ayah dan suami yang hadir secara penuh. Jadi di mana kehadiran sebagai seorang suami tidak hanya bekerja saja, lalu lupa memperhatikan istri dan Hmm, anaknya. Nah, quality time itu sangat penting di iya era betul. sekarang yang begitu banyak kesibukan, kadang bekerja sampai larut malam. Bagaimana tetap menyisihkan waktu untuk memberikan perhatian terhadap istri dan juga Iya. anaknya. Nah, bagaimana sungguh-sungguh kita bisa melindungi, mengasihi eh, istri dan juga anak dengan penuh kasih. Penuh kasih. Iya. Kemudian juga di dalam pekerjaan. Nah, karena tadi sebagai suami itu kan menopang keluarga, maka dalam pekerjaan juga mengusahakan menjadi orang yang profesional, yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, kemudian melakukannya dengan jujur, dengan tekun, sehingga dengan demikian dia juga bisa menjadi berkat bagi keluarga. Apa yang dihasilkan sungguh menjadi berkat bagi istri dan anaknya. Nah, kemudian eh, melihat juga bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bekerja itu juga sebagai panggilan. Panggilan. Dengan demikian, apa yang dilakukan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka akan selalu mengarahkan bahwa apa yang akan kulakukan ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga tadi bagaimana sungguh-sungguh bertanggung jawab, bagaimana sungguh-sungguh melakukan itu dengan jujur, kemudian juga dengan tekun, itu karena menyadari bahwa bekerja itu merupakan panggilan Tuhan. Dan juga jangan lupa menghargai harkat dan martabat Oh, yes. manusia. Ya, jadi Iya, iya, dalam iya. pekerjaan tidak apa namanya ya merendahkan atau Mm-mm. meremehkan yang lain, tetapi menghargai setiap
martabat manusia, menghargai harkat dan martabat manusia. Kemudian juga kita bisa wujudkan di dalam gereja. Kalau Yusuf itu mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah, menjadi ayah dari Yesus, maka kalau kita sebagai ayah di zaman sekarang Iya, iya. atau mungkin calon-calon ayah, bagaimana Iya. kita bisa meneladan Yusuf, yaitu bagaimana kita ikut ambil bagian dalam gereja, melayani dengan tulus, tanpa mengharap upah, kemudian juga tanpa mengharap pujian, begitu. Yusuf kan juga tidak pernah mengharapkan pujian Iya, itu, selalu karena bekerja dalam selalu bekerja dalam kesunyian. kesunyian ya. Jadi diapresiasi ya syukur, tidak diapresiasi juga jalan terus begitu gitu. Ya. Jadi melakukannya itu dengan sungguh tulus ya. Kemudian juga melakukan juga hal-hal yang sederhana, tidak harus hal-hal yang mewah, tetapi dengan setia, dengan cinta yang besar. Gitu. Kemudian secara spiritual kalau tadi Yusuf itu kan memperolehnya, misalnya menangkap atau mendengar Pesan suara Tuhan, pesan dari Tuhan itu dalam mimpi. Mimpinya. Nah, kalau kita bisa meneladannya apa nilai spiritualnya? Bagaimana kita menciptakan keheningan? Tidak harus dengan mimpi tidur, tetapi dengan meluangkan waktu untuk hening, mendengarkan suara Tuhan. Mungkin dengan meditasi, kontemplasi, atau mungkin baca kitab suci, atau hal-hal yang lain. Mungkin juga mendengarkan renungan-renungan begitu ya. Nah, di dalam keheningan itulah kita bisa mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Kemudian kita memiliki juga keberanian untuk segera taat dan percaya kepada Tuhan. Jadi mendengarkan suara Tuhan, kemudian juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti teladan dari Santo Yusuf tadi, mendengar dan melakukan. Bukan hanya sekedar mendengar saja lalu lewat gitu ya. Nah, itu teladan secara spiritualitasnya. Jadi kita bagaimana menciptakan keheningan lalu masuk dalam doa supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Selain itu juga tentu melatih kepekaan hati kita untuk melihat dan mendengar kehadiran Tuhan melalui sesama yang kita jumpai gitu. Nah, kemudian dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat juga tentu saja kita dapat meneladan Santo Yusuf itu menjadi pelindung. Nah, kalau Santo Yusuf menjadi pelindung dari Bunda Maria dan Yesus, nah sekarang kita juga dipanggil untuk, atau ayah-ayah atau bapak-bapak sekarang ya, dipanggil juga untuk menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, yang miskin, yang terancam bahaya begitu. Terus juga orang-orang yang dewasa rentan, orang-orang yang rentan itu juga menjadi sarana panggilan juga bagaimana kita mewujudkan keteladanan kita, meneladan Santo Yusuf menjadi pelindung. Kita melindungi anak-anak, melindungi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan menderita, kemudian mereka yang difabel atau yang berkebutuhan khusus atau yang rentan. Mereka tidak bisa membela diri, maka kita terpanggil juga untuk membela mereka. Nah, kemudian juga tadi ada kualitas-kualitas hidup dari Santo Yusuf juga yang dapat kita teladan ya. Bagaimana Santo Yusuf sungguh menjadi bapa yang dikasihi, dicintai karena perannya dalam sejarah keselamatan. Kemudian bapa yang lembut dan penuh kasih. Di era sekarang banyak KDRT. Nah, bagaimana kita bisa meneladan Santo Yusuf untuk bersikap lembut dan penuh kasih terhadap keluarga. Kemudian menjadi bapa yang taat. Taat menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam hidup tentu mengalami gelombang kehidupan, pasang surut. Ya, kemudian juga kita kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi belajar dari Santo Yusuf yang menjadi orang yang begitu taat pada kehendak Tuhan. Kemudian Santo Yusuf juga menjadi bapa yang menerima.
menerima peran apapun, termasuk kalau di situ kan Santo Yusuf menjadi dipanggil untuk berperan sebagai Suami dari suami Bunda dari Bunda Maria. Maria dan juga ayah dari Iya, Yesus Yesus. begitu. Lalu bagaimana dia menerima, tidak hanya sekedar menerima, tetapi menerima dan bertanggung Betul-betul jawab bertanggung begitu. jawab gitu Iya, ya, Sister. menerima dan bertanggung jawab gitu, tidak ditelantarkan. Iya. Kemudian juga berani, Bapak yang berani dan kreatif. Jadi menemukan solusi di saat-saat sulit. Ya. Di saat mengalami kesulitan di dalam perjuangan hidup, Santo Yusuf tidak menyerah dalam keheningan, terus mencari solusi. Ya, seperti halnya di awal tadi ya, awal panggilannya bagaimana dia saat sensus mengalami penolakan-penolakan, tetapi dia tetap bagaimana berusaha terus mencari, walaupun akhirnya harus mencari dan mendapatkannya di kandang ya, tetapi itu tidak masalah bagi Yusuf ya, tetap kreatif bagaimana mencari solusi yang baik untuk keluarganya gitu. Kemudian Santo Yusuf juga menjadi bapa yang bekerja, teladan bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi bagaimana kesanggupan untuk menjadi suami dan menjadi ayah itu diwujudkan dengan kerja keras untuk menopang keluarganya. Kemudian juga bapak yang tadi bekerja di balik layar tanpa banyak bicara, tetapi terus mewujudkan dalam kerendahan hatinya, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, kemudian juga melindungi tanpa harus mendapatkan apresiasi atau pujian begitu. Nah, Sister, kayak dari apa yang dapat kita ambil nih, yang dapat dihidupi nilai iman dari Santo Yusuf di zaman sekarang ini tuh ada di berbagai tingkatan gitu ya, Sister ya, dari keluarga, di gereja, dan juga di masyarakat gitu. Iya, iya. Dan yang paling penting di sini tuh adanya tanggung jawab gitu ya, Sister Iya, ya. iya, Dimana iya. Santo Yusuf itu sebagai ayah dari Yesus dan Yesus, suami dari Bunda Maria. Maria. Jadi sangat-sangat berperan penting, Iya, terutama dalam keluarga kecilnya itu iya, sendiri. iya. Gitu, Suster. Nah, Suster, kita iya. Suster boleh tahu nggak sih ayat kitab suci nih yang paling berkesan untuk Suster? Oke. Nah, kalau terkait dengan kisah Santo Yusuf ini, saya sangat terkesan dengan ayat kitab suci bab dari Injil Matius bab 1 ayat 24 sampai dengan 25. Karena apa? Di sini dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya itu Yusuf lalu berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anak laki-lakinya, dan Yusuf memberi nama dia Yesus, memberi nama anaknya itu Yesus. Mengapa hal ini atau ayat ini mengesan? Karena ini merupakan intisari dari panggilan dan respon iman dari Santo Yusuf. Dari kalimat pertama kita melihat ketaatan yang segera dan sempurna. Segera karena apa? Malam itu dia dalam mimpi menerima kabar dari malaikat bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan meminta dia untuk menjadi suaminya, mengambil Maria sebagai istrinya dan nanti memberi nama anaknya itu Yesus. Dia langsung lakukan itu. Nah, jadi ketaatan tanpa keraguan, tanpa pertanyaan, tanpa menunda-nunda, dan percaya bahwa ini kehendak Tuhan. Kemudian dari yang kedua dari ayat tadi itu menunjukkan bahwa kesetiaannya dalam menjalankan dua perannya itu secara tepat. Perannya yaitu yang pertama sebagai suami. Dari Bunda Maria, dia menghormati, juga melindungi,
kemudian juga menghidupi, Iya, ya, menjadi menghidupi, penopang, menjadi penopang, penolong ya, gitu, penolong Suster. bagi Maria. Kemudian juga dia sebagai ayah dari Yesus menjalankan otoritasnya, memberi nama sesuai dengan apa yang disampaikan malaikat, yaitu Iya. memberi nama Yesus. Nah, lewat mimpinya itu Iya, ya, Suster. iya. Nah, dari hal ini seluruh hidup Yesus, seluruh hidup Santo Yusuf itu digambarkan dalam bagaimana bagaimana dia mendengarkan suara Tuhan, kemudian mewujudkannya dengan setia, lalu tepat tanpa menunda-nunda, dan penuh tanggung jawab dalam realitas duniawi. Iman yang diam tetapi berbuah nyata. Wah, Nah, Suster sungguh itu luar yang biasa sekali. dilakukan oleh Iya, Santo Yusuf. iya. Ya, iman yang Mm-mm. diam dalam Tetapi keheningan, dalam tetapi keheningan, berbuah tapi berbuah nyata. nyata. Iya. Wah. Nah, ada ini untuk pesan yang terakhirnya ya dari Patris Korde. Oh, itu pesan. Nah, ini Boleh. untuk keluarga, Untuk terutama untuk keluarga. ayah ini ya. Ini. Iya. Ya, dalam Patris Korde itu memberikan pesan mengajak umat untuk melihat Santo Yusuf sebagai figur ayah yang relevan di zaman modern ini. Mengajarkan cara hidup beriman yang sejati melalui kasih, kerendahan hati, dan juga melalui pelayanan yang tulus. Sebagai ayah yang bekerja keras untuk bertanggung jawab terhadap istri dan juga anaknya. Sungguh Itu. ini ya pesannya sangat luar biasa ya, Suster. Iya, iya. Iya. Terima kasih Suster sudah menyampaikan Oke. ayatnya yang berkesan tadi ya, Suster ya. Oke, Itu ada iya. satu ya quotes lah dari ayatnya itu tadi. Mm-mm. Bekerja dalam keheningan, Bekerja dalam keheningan, menumbuhkan apa tadi Suster ya, buah sesuatu. berbuah, ya, berbuah di dalam kehidupan, Berbuah dalam yaitu kehidupan. melalui tindakan yang penuh kasih, Iya. kelembutan, kemudian taat, rendah hati, kemudian juga mau bekerja keras Iya. sebagai bentuk wujud dari tanggung jawabnya, begitu ya. Lalu bagaimana mewujudkan iman bahwa bekerja itu juga merupakan panggilan dari Tuhan. Iya, Nah, betul, gitu. Suster. Iya. Suster, kita sudah berada di akhir podcast pada hari ini ya. Iya. Terima kasih untuk Suster sudah menjadi narasumber Oke. pada hari ini. Terima kasih Terima juga kasih. untuk Sobat Katedral yang sudah menonton podcast kali ini. Saya Casey dan Suster, kami pamit dari podcast ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Katedral Surabaya agar Sobat Katedral tidak ketinggalan dengan kisah-kisah orang kudus lainnya. Bye-bye. Bye.